Sekarang saya ada di ujung aspal jalan menuju ke Desa Bejare. Sekarang kita masuk di Kampung Tilutuna. Jadi ini di depan ini adalah rumah pertama. Dan jangan pernah dibayangkan teman-teman, karena kampung di sini tidak seperti di daerah-daerah yang padat. Jadi antara rumah satu dengan yang lain itu berjauhan. Yang tampak di depan ini adalah Masjid Tilutuna. Masjid ini sudah tua dan tampak papan-papannya sudah mulai hancur, ditambal dengan seng-seng bekas untuk menutup jendela. Kalau ada teman-teman yang punya peduli untuk merehab masjid atau membangun masjid yang lebih ini, ya inilah salah satu yang menjadi prioritas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekarang saya berada di ujung aspal jalan menuju ke Desa Bejare. Sekarang kita masuk di Kampung Tilutuna. Jadi ini di depan ini adalah rumah pertama. Dan jangan pernah dibayangkan teman-teman, karena kampung di sini tidak seperti di daerah-daerah yang padat. Jadi antara rumah satu dengan yang lain itu berjauhan. Yang tampak di depan ini adalah Masjid Tilutuna. Masjid ini sudah tua dan tampak papan-papannya sudah mulai hancur, ditambal dengan seng-seng bekas untuk menutup jendela. Kalau ada teman-teman yang punya peduli untuk merehab masjid atau membangun masjid yang lebih ini, ya inilah salah satu yang menjadi prioritas kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore ayah bunda semuanya. Selamat datang di acara kajian online berseri Kauni Quran School, spesialis pendidikan Al-Quran bagi anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya sehingga kita masih dapat hadir dalam acara hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ayah bunda yang masih berpartisipasi dalam acara hari ini, dan hari ini adalah seri ketiga dari kajian online berseri Kauni Quranic School Askar Kauni. Ya, bunda semuanya, perkenalkan saya ini Alfiani dan saya adalah MC yang insya Allah hari ini akan memandu acara kita hingga selesai nanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang ilmu pendidikan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus. Setelah di 2 pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ilmu pendidikan Al-Quran bagi anak berkebutuhan khusus, juga kita sudah belajar tentang keajaiban Al-Quran bagi anak berkebutuhan khusus. Tuh, maka hari ini ya, last but not least, meskipun terakhir, tapi kajian hari ini tidak kalah menarik nih ya, ayah bunda semuanya, dari 2 kajian sebelumnya. Maka saya himbau nih ayah bunda semuanya, sebelum nanti sesi pematerian dimulai, ayah bunda bisa menyiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, catatannya, untuk nanti bisa mencatat informasi yang penting ya dari narasumber kita. Gitu. Dan sebelum acara ini dibuka nih, penasaran ya bunda yang udah hadir di Zoom ini dari daerah mana aja ya? Coba boleh ditulis di kolom chatnya nih ya bunda, yang sudah hadir dari kota mana aja nih, karena Masya Allah yang daftar ya, yang daftar kajian ini tuh dari seluruh Indonesia. Masya Allah, sudah ada Bunda Ira Hasuti dari Depok. Ayo, dari mana lagi ya ini? Selain dari Depok, dari mana aja lagi? Oke, boleh ditulis ya bunda ya, supaya kita semua bisa tahu nih sudah dari daerah mana aja nih ya yang hadir. Masya Allah, dari Gorontalo nih, jauh sekali ya. Tapi karena online ya, Masya Allah hikmahnya, yang jauh-jauh jadi bisa lebih dekat gitu ya, Masya Allah. Baik, sebelum acara dimulai ya, nanti supaya acara hari ini lebih berkah, selanjutnya kita dengarkan dulu bacaan ayat suci Al-Qur'an. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min mudzakir. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kazzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzirun nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Shadaqallahul 'azim.
Alhamdulillah. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak sambutan dari manajer Kauni Quranic School kepada Bapak Fauzan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, terdengar Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat, sehat, iman, sehingga pada kesempatan yang bagus ini juga kita diberi kesempatan untuk hadir di majelis ini, yang tidak lain juga adalah bagian dari majelis ilmu pendidikan, ilmu Quran yang akan kita dengarkan, yang sudah kita dengarkan di beberapa waktu lalu, dan juga sebentar nanti kita akan mendengarkan dari narasumber kita yang berikut nanti. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzan. Saya kebetulan diamanahi di sini sebagai manajer atau koordinator Kauni Quranic School. Yang saat ini saya membawahi atau mengkoordinir sekitar 477 yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini juga terciptanya Kauni Quranic School ini tidak lain juga karena doa dan dukungan masyarakat, dan mungkin ayah bunda yang hadir di insyaallah tahu juga tentang Askar Kauni dan Kauni Quranic School. Dan disampaikan juga insyaallah hari ini, dan tujuan daripada kegiatan ini adalah kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai guru, mungkin di antara kita banyak yang guru juga, kayak sama-sama kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Mungkin diberikan sedikit keterbatasan dalam aktivitasnya. Namun seperti yang kemarin juga sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, Ustaz Mubi, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu dengan berbagai tujuan, kehebatannya, kekuatannya, sehingga sampai anak-anak kita yang dalam keterbatasan juga bisa mempelajarinya, Masya Allah. Dan ini udah banyak kita lihat di berbagai kesempatan, di berbagai pertemuan atau tayangan, baik secara di TV atau di tayangan di media sosial lainnya, kita sering lihat. Nah, untuk itu mungkin hari ini atau waktu ini ada kesempatan kita juga akan mendengarkan para ahlinya nih, ya. Dan mohon maaf bila juga di dalam forum ini, di dalam Zoom ini, ada di antara kita yang mempunyai keluarga, saudara, atau tetangga yang memiliki atau diberi keterbatasan tersebut, maka sudah selayaknya kita juga orang yang terdekat, orang yang kenal, memberikan support. Supportnya itu, nah inilah nanti yang kita dapat ilmunya terakhir ini, di kajian terakhir, seperti MC sampaikan tadi, dari Ibu Intan, insya Allah akan banyak. Bahwasanya ya banyak itu yang harus kita support dan kita bisa dukung, baik secara langsung atau kita sertakan di tempat-tempat yang udah tersedia, seperti tempat-tempat di sekolah-sekolah atau juga seperti di KKS, yang dalam hal ini kebetulan KKS lebih berbasis Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan ridho Allah dan juga semangat kita sebagai orang tua dan guru, mudah-mudahan kesempatan adik-adik, anak-anak kita yang memiliki keterbatasan mendapatkan haknya dalam hal belajar, mendapatkan haknya dalam hal menambah keterampilan,
haknya untuk segala urusan yang untuk bisa menambah keterampilannya, menambah ilmunya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini dan terus akan insya Allah kami adakan terus dengan berbagai tema-tema lanjutannya, insya Allah juga kami mengajak semua ayah bunda yang ada di sini dengan dukungan doa dan segala bentuk dukungan untuk bisa mensupport anak-anak kita. Saya rasa tidak panjang lebar saya sampaikan karena akan banyak waktu terbuang. Karena berikut nanti Bu Intan akan banyak informasi, banyak ilmu yang akan kita dapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara inti ya, sedikit spoiler, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pendidikan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus. Kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus, kemudian program-program apa saja yang ada di dalam pendidikan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus, dan kemudian bagaimana treatment terbaik ya untuk menjalankan program-program tersebut. Gitu. Makanya ya Bunda, saya himbau lagi nih ya untuk menyiapkan alat tulisnya, untuk menyiapkan catatannya, untuk mencatat informasi penting yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, gitu ya. Jadi nanti suatu saat kalau misalkan ayah bunda pengen ngulang lagi materi ini, ya bunda tinggal membuka kembali catatannya, gitu. Jadi ikatlah ilmu dengan menulisnya, gitu ya ayah bunda. Dan jangan lupa ayah bunda posisikan ya masing-masing untuk berada dalam posisi duduk yang nyaman supaya bisa lebih fokus, gitu ya, dalam menyimak materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Gitu. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka saya mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita hari ini yang Masya Allah luar biasa. Jadi narasumber kita hari ini adalah Bu Intan Rahmatin. Beliau merupakan dari founder Intan Elok Indonesia dan merupakan owner dari Yamed Smart Galaxy Bekasi. Dan sekarang sudah berada di tengah-tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Iya, alhamdulillah terdengar. Gimana Ibu Intan? Kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, Bu Intan, ini sebelum nanti mulai sesi pematerian, saya penasaran nih, dan mungkin ayah bunda di sini juga penasaran. Boleh dong Bu Intan diceritakan sedikit nih tentang Yamed Smart Galaxy Bekasi nih, Bu Intan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yeni atas waktunya. Untuk Yamed Smart Child Development di Galaxy Bekasi, ini adalah pusat terapi tumbuh kembang anak. Ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nanti saya juga sebelum masuk ke materi inti akan sedikit mengenalkan sebenarnya siapa sih yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Di sini tempat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus mulai dari bayi baru lahir sampai dengan usia 17 tahun. Dan di tempat kami ini kita bersinergi sama Smart Kauni Quran yang metodenya itu sangat cocok diterapkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya memang saya sempat ikut training Kauni Quran School kalau nggak salah waktu itu di Bambu Apus. Kemudian saya coba pelajari teknik ini, metode ini, dan saya pelan-pelan coba nerapkan ke salah satu anak berkebutuhan khusus. Ternyata teknik ini berbasis terapi sebetulnya dan banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tanpa tanpa kita
sadari ini sebetulnya teknik ini berbasis terapi dengan pendekatan multisensori seperti itu. Makanya akhirnya saya coba untuk menerapkan teknik ini, metode master ya, namanya Master Kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum ke anak-anak berkebutuhan khusus, dan saya coba buka sekolah tahfiz berbasis terapi di sini dengan sinergi bersama Pusat Terapi Tumbuh Kembang Yamed Smart Child Development Center. Seperti itu kayaknya. Nanti sih saya akan sedikit bahas ya kalau ada waktu di akhir kenapa metode ini cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu kayaknya. Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya nih ya, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi pematerian. Jadi nanti insya Allah Bu Intan akan memaparkan materinya selama 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi selama 30 menit. Makanya untuk kalian Bunda, sambil mencatat, mungkin sambil bisa dipersiapkan juga ya pertanyaannya dengan cara menuliskan nama, asal dan pertanyaannya di kolom komentar, atau bagi yang ingin bertanya langsung dapat melakukan raise hand terlebih dahulu di sesi diskusi nanti. Baik, untuk itu langsung saja kepada Bu Intan kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Kak Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat ayah bunda yang hadir di Zoom Jumat sore ini yang penuh berkah. Kali ini kita akan bahas tentang tema pendidikan keterampilan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya mau tanya nih biar kita cair, biar kita satu vibrasinya sama. Ayah bunda, apa kabar semuanya? Mana nih suaranya? Halo ayah bunda, suara saya terdengar? Terdengar. Alhamdulillah baik. Oke. Baik. Yang lainnya mana ya suaranya? Baik banget. Baik banget, alhamdulillah. Oke, baik kita langsung saja. Boleh minta slide-nya, Kak Yeni? Ya, boleh Ibu. Baik. Oke, boleh lanjut? Oke, ini sedikit profil saya. Tadi sudah dibacakan oleh Kak Yeni. Jadi saya founder Intan Elok Indonesia dan owner Yamed Smart Galaxy Bekasi. Untuk Intan Elok Indonesia ini adalah sekolah tahfiz berbasis terapi dengan metode Master Kauni, yaitu menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Di sini kurikulumnya 70% adalah tahfiz dan 30%-nya adalah Dignas. Kemudian bekerjasama dengan Yamed Smart Child Development Center. Ini adalah pusat terapi tumbuh kembang anak. Kemudian saya juga pernah menjadi pengajar di SDIT Salsabila Bekasi dari 2004 sampai dengan 2013. Oke, bisa dilanjut. Slide-nya bisa dilanjut. Nice. Nah, kita sebelum masuk ke pendidikan keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus, di sini saya akan sedikit mengenalkan tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi karena kalau tak kenal maka tak sayang. Anak berkebutuhan khusus itu kenapa disebut anak berkebutuhan khusus? Nah, di sini menurut Hallahan dan Kaufman tahun 94, anak yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan untuk mengoptimalkan potensi mereka, maka disebut anak berkebutuhan khusus karena memang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus. Oke, lanjut. Next. Nah, istilah ABK ini diubah oleh Kemendikbud pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi ABK itu kan anak berkebutuhan khusus. Kemudian diubah di pasca perayaan Hari Disabilitas Dunia yang jatuh setiap tanggal 3 Desember tahun 2019. Kemudian dirubah dari anak berkebutuhan khusus menjadi insan berkebutuhan khusus. Ini akronim baru. Ya, sebetulnya sih ini IBK ini menjadi insan berkemampuan khusus.
Kalau ABK tadi kan berkebutuhan, ini jadi berkemampuan khusus. Harapannya agar mampu memberikan semangat baru, mengubah paradigma masyarakat, dan nantinya fokus kepada pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak. Oke, lanjut. Next. Nah, IBK atau ABK ini, kalau ABK itu kan anak, kalau IBK itu sampai nanti dia besar, dia akan disebutnya sampai dia dewasa, nanti akan disebutnya kan individu berkemampuan khusus. Nah, ini di gangguan perkembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang spesifik, artinya dia mereka hanya mempunyai satu hambatan. Jadi IBK yang spesifik yang hanya mempunyai satu hambatan. Contohnya tunanetra, berarti hambatannya di penglihatan, tunarungu, di pendengaran, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Tunalaras itu lebih ke emosi, gangguan emosi. Kemudian ada pervasif. Pervasif ini memiliki lebih dari satu hambatan. Contohnya autis, kemudian ADD, ADD ini inatensi, kemudian ADHD ini hiperaktif, kemudian tunaganda itu berarti ada dua tuna atau lebih. Kemudian anak berbakat. Jadi anak berbakat itu masuk kategori IBK atau ABK karena memang membutuhkan layanan dan layanan khusus untuk agar anak bisa mengembangkan potensinya. Kemudian anak dengan kesulitan belajar, kemudian anak dengan lamban belajar, itu juga masuk kategori IBK atau ABK. Oke, next. Nah, kita masuk ke pendidikan keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus. Apa sih tujuannya? Kenapa anak ABK atau IBK ini harus dilatih keterampilannya? Tujuan besarnya, tujuan tertingginya itu adalah kemandirian. Nah, tapi setiap anak IBK itu berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Nah, ada tujuan-tujuan khususnya seperti misalnya ini nantinya akan meningkatkan keterampilan fokus dan kontrol diri anak, kemudian mampu melatih meningkatkan keterampilan komunikasinya, critical thinking-nya, kerjasama anak dalam tim, kepercayaan diri anak, pengembangan ide anak, sehingga nantinya anak mampu mempunyai peran serta di dalam lingkungan, dan anak mempunyai rasa tanggung jawab, sehingga akhirnya kemandirian anak ini akan terwujud. Itu adalah tujuan tertinggi, tujuan besarnya adalah kemandirian. Sehingga anak berkebutuhan khusus ini dapat mengurangi bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini adalah tujuan pendidikan keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, nantinya anak mampu menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari secara efektif. Karena kan tidak selamanya anak itu akan hidup berdampingan terus dengan orang tuanya, atau dengan siblingnya, saudara kandungnya, atau dengan shadow teacher-nya. Nah, makanya anak wajib dan harus sedini mungkin itu dilatih keterampilannya, pendidikan keterampilan, dengan tujuan tertingginya adalah kemandirian. Oke, bisa dilanjut next. Next kayak ini. Oke, nah di sini saya akan bahas keterampilan dasar. Jadi sebelum kita masuk ke keterampilan-keterampilan yang lain, ini yang harus dan wajib diterapkan oleh orang tua, yaitu keterampilan dasar untuk anak berkebutuhan khusus. Itu ada 4 keterampilan dasar yang wajib dilatih untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu adalah keterampilan hidup. Yang kedua, keterampilan perilaku adaptif. Dan yang ketiga, keterampilan mengatur ruangan. Kemudian yang terakhir ini adalah keterampilan berproduksi. Kita bahas satu-satu. Next. Nah, untuk keterampilan hidup. Nah, ini keterampilan hidup ini dengan jadi anak
berkebutuhan khusus ini nanti mampu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, anak mampu mengatur waktu, menyiapkan makan sendiri, mengatur uang yang dimiliki, kemudian anak mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, dan anak mampu membuat keputusan di antara pilihan. Misalnya contohnya saat anak mau nyebrang jalan. Nah, anak itu kan pasti akan tengok kanan, tengok kiri, dan dia harus memutuskan kapan dia benar-benar harus jalan, melangkahkan kakinya menyeberang. Itu dia harus memutuskan keputusan di antara pilihan. Jadi, misalnya sebelah kiri, oh udah mulai nggak ada mobilnya, udah mulai sepi, tapi sebelah kanannya mungkin masih ada beberapa. Nah, itu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak itu nantinya kalau sering dilatih, nanti anak akan mampu membuat keputusan antara pilihan. Oke, kita lanjut ke keterampilan berikutnya. Yang selanjutnya adalah keterampilan perilaku adaptif. Di sini ada kebersihan badan. Jadi anak mampu menjaga kebersihan badannya sendiri. Kemudian anak juga mampu menjaga kebersihan mulut dan toilet training. Nah, toilet training ini sangat penting sekali untuk keterampilan dasar anak berkebutuhan khusus. Karena memang ini nggak ucuk-ucuk gitu loh, anak bisa langsung paham, bisa langsung ngerti. Ini perlu dilatih karena memang ciri anak-anak berkebutuhan khusus itu memang harus dilatih secara terus-menerus, dan memang prosesnya itu tidak seperti anak pada umumnya yang memang mereka alami, bisa langsung belajar dengan pengalaman sekali mereka mengalami pengalaman hidupnya, mereka langsung paham, atau sekali mereka melihat modeling atau contoh mereka langsung paham. Untuk anak berkebutuhan khusus tidak seperti itu. Anak berkebutuhan khusus itu harus berulang-ulang dilatihnya dan bahkan harus bertahap. Jadi harus dengan potongan-potongan kecil, jadi setahap demi setahap, dari yang paling mudah sampai nanti ke yang tingkatannya levelnya paling tinggi. Nah, untuk toilet training ini memang sedini mungkin harus sudah mulai diterapkan ke anak, dan ini masuk ke keterampilan dasar yang harus anak berkebutuhan khusus sudah kuasai. Ini di usia 3 tahun anak memang harus sudah mulai dilatih. Oke, next lanjut. Nah, ini adalah yang ketiga, yaitu keterampilan dasar mengatur ruangan, seperti membersihkan ruangan, membersihkan perabot ruangan, menyapu lantai, mengepel lantai. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan sehari-hari di dalam rumah, dan jangan sampai kita sebagai orang tua mungkin jadi enggak kasihan, mereka kan anak-anak yang mungkin tanda kutip lah, orang tua akhirnya menganggap sudahlah biarin ibu aja yang nyelesain. Jadi sebetulnya tidak seperti itu, dan anak-anak berkebutuhan khusus harus kita latih untuk mampu mengatur ruangan, untuk mampu ikut andil dalam tugas-tugas sehari-hari di dalam rumah. Dan ini kalau ini terus dilatih, terus dibiasakan, nantinya kemandirian anak akan tumbuh, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu dia berpola, ya, dia jadi kebiasaan, jadi habit. Kalau memang polanya baik, kebiasaannya baik, nanti ke depannya anak itu akan selalu ingin ruangannya itu bersih, selalu ingin tertata rapi, seperti itu. Dan kemudian mengatur ruangan secara sederhana. Jadi memang ini harus diajarkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, dan ini memang menjadi keterampilan dasar yang harus diajarkan. Oke, lanjut next. Nah, ini adalah keterampilan yang selanjutnya, yaitu keterampilan berproduksi, artinya nantinya menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi bisa membantu untuk kesejahteraan si anak. Nah,
Contohnya keterampilan berproduksi itu seperti jasa, itu bisa dengan cuci kendaraan, kemudian dengan anak membuka salon, kemudian untuk di tata boga bisa dengan membuat kue, bikin mie instan, bikin teh manis, bikin sirup. Kemudian untuk di perabot itu bisa nanti anak mampu membuat tas-tas unik, kemudian membuat keset, membuat asbak, dan memang ini masuk ke keterampilan dasar yang mungkin sudah mulai tingkatannya sudah mulai tinggi seperti itu, tapi memang ini harus dilatih dari sedini mungkin. Nah, selanjutnya next. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana melatih keterampilan anak berkebutuhan? Bagaimana melatih keterampilan anak berkebutuhan khusus? Bagaimana caranya? Karena kan anak berkebutuhan khusus itu unik, ya. Mereka punya karakter yang unik dan tidak seperti anak pada umumnya. Mereka berbeda satu sama lain. Memang setiap anak itu berbeda, dan anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu layanan khusus yang berbeda-beda karena kemampuan anaknya juga berbeda-beda. Oke, next. Nah, ini adalah piramida tumbuh kembang anak. Pondasi paling bawah ini adalah sensori. Nah, sensori ini menjadi pondasi yang paling penting untuk tumbuh kembang anak. Kalau sensorinya ini terstimulasi dengan baik, maka nanti tangga-tangga selanjutnya itu juga nanti akan terstimulasi dengan baik, karena memang sistem sensori ini menjadi pondasi dasar perkembangan kemampuan berikutnya, ya. Jadi ini juga nanti menjadi kendali emosi, ya, kemudian kemampuan anak berpikir, kemudian juga berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosialnya, adaptasi anak. Nah, pondasinya ini harus sudah terstimulasi dengan baik, harus sudah matang, dan harus sudah terbentuk dengan baik. Sensori ini di situ ada 7, ya. Mulai dari proprioseptik sendi itu adalah rasa sendi, kemudian vestibular itu keseimbangan, pengecapan. Jadi 5 panca indera ditambah 2, yaitu proprioseptik sendi sama vestibular. Jadi panca indera mungkin ayah bunda sudah tahu, ya. Mulai dari mata itu adalah visual, kemudian pendengaran, kemudian pengecapan, kemudian penciuman, perabaan itu taktil, kemudian ditambah lagi sama 2 sensori, yaitu proprioseptik sendi itu adalah rasa sendi, dan satunya lagi itu adalah vestibular. Vestibular itu keseimbangan, perubahan posisi cepat, dan ketinggian. Jika sensorinya terstimulasi dengan baik, jadi ini adalah mulai dilatih saat anak baru lahir. Baru lahir itu sensori sudah mulai dilatih, bahkan saat anak ASI, kemudian digendong, itu tuh vestibularnya, bahkan pada saat anak melahirkan itu juga jadi faktor resiko, apakah melahirkannya sesar ataukah melahirkannya normal, karena ini juga jadi faktor resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang anak. Bukan berarti anak yang lahir sesar nantinya anaknya pastinya akan mengalami gangguan tumbuh kembang anak, enggak gitu, karena nanti juga ada faktor setelah anak lahir, pola asuhnya, kemudian stimulasinya gitu. Memang untuk anak-anak yang lahir sesar ini biasanya ada isu-isu sensori. Jadi ayah bunda kalau melahirkan secara sesar, mohon nanti setelah anak lahir diperhatikan tumbuh kembangnya, diperhatikan stimulasinya, karena memang ini juga sangat penting, karena ini menjadi faktor resiko anak lahir sesar. Biasanya ada isu sensori, berbeda dengan anak yang lahir normal. Tuh, lahir normal kan anak dia
akan mendorong, kemudian akan berputar gitu. Kemudian anak juga merasakan keluar saat bayi keluar itu langsung merasakan perubahan posisi cepat seperti itu. Tapi memang nantinya mau anak lahir normal ataupun anak lahir sesar, semuanya bergantung kepada pada saat postnatalnya, yaitu setelah anak lahir. Itu adalah hal-hal yang paling urgent karena masa-masa kritis anak. Jadi masa-masa keemasan anak untuk distimulasi pada saat anak setelah lahir. Jadi bukannya saya membandingkan antara yang lahir normal sama yang lahir sesar. Nantinya banyak juga kok anak yang lahir normal tapi akhirnya anaknya mengalami gangguan tumbuh kembang anak gitu. Itu karena pola asuhnya bisa jadi, atau memang ada hal-hal faktor resiko pada saat kehamilan, pada saat proses kelahiran, dan pada saat anak setelah lahir. Itu yang harus dilihat faktor-faktor resikonya. Nah, jadi untuk melatih keterampilan anak-anak berkebutuhan khusus itu sedini mungkin dari awal anak lahir itu kita harus menstimulasi sensorinya. Jadi nggak bisa tiba-tiba tahu-tahu kita mau latih ini, enggak, ini sensori, stimulasi dengan sensori. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini yang tadi setelah sensori itu kan ada perkembangan tangga-tangga berikutnya. Ini motorik kasar. Ini contoh-contoh motorik kasarnya. Mulai dari sedini mungkin dari bayi usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ayah bunda harus memantau perkembangan motorik kasarnya. Karena kalau motorik kasarnya belum matang, belum terbentuk dengan baik, nanti kita akan kesulitan untuk melatih keterampilan-keterampilan berikutnya. Kalau motorik kasarnya sudah terbentuk dengan baik, maka motorik halusnya juga akan terbentuk dengan baik. Next, boleh motorik halusnya. Nah, ini motorik halus. Motorik halus itu menggerakkan tangan, oke, ya. Kemudian menuang, kemudian menyendok, itu adalah motorik halus. Sampai dengan nanti motorik halus tingkat tinggi yaitu menulis. Nah, menulis ini juga tidak boleh diabaikan. Ini masuk keterampilan juga, keterampilan yang harus dikuasai anak. Jadi pada saat menulis itu banyak kasus di tempat kami, anak-anak yang menulisnya itu tidak pernah selesai di sekolah. Bahkan menulis itu menjadi sesuatu yang menjemukan. Karena menulisnya, pada saat menulis anak itu tidak pernah selesai. Kalau ditanya udah capek gitu. Jadi menulis itu cepat capek. Itu karena memang kekuatan otot-otot motorik halus dan motorik kasarnya itu belum terbentuk dengan baik, belum kuat gitu. Sehingga pada saat menulis ya anak akhirnya menjadi cepat capek, cepat lelah, atau pola menulisnya salah. Misalnya menulis angka 4 yang seharusnya polanya dari atas ke bawah, kemudian ke samping, kemudian potong. Anak rata-rata ada yang menulis dari bawah dulu ke sini, terus begini. Nah, itu adalah pola penulisan yang salah, sehingga otot-otot yang bekerja pada saat anak menulis itu juga salah, tidak sesuai, sehingga menulisnya anak cepat capek, apalagi kalau nulisnya sampai banyak. Tuh. Itu salah satu kenapa kita penting menstimulasi motorik kasar dan motorik halus. Pola pegang pensil juga itu harus diperhatikan. Jadi akhirnya anak akan enjoy dalam menulis kalau memang anak sudah mampu dan sudah siap dalam menulis. Karena menulis itu memerlukan mulai dari motorik kasarnya, motorik kasar itu otot-otot besar. Kalau motorik halus itu otot-otot yang kecil, seperti itu. Oke, lanjut, next. Nah, mungkin nanti akan diperdalam, ditanya jawab aja kali ya. Nah, ini saya akan sedikit mengupas tentang metode master menghafal Al-Quran semudah tersenyum.
tadi sudah sedikit saya jelaskan. Pada saat saya mengikuti metode ini saya lihat metodenya, pendekatannya itu dengan metode multisensori yang 7 sensori tadi. Jadi saya sudah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, ini metode Master Kauni ini sangat membantu sekali untuk terapi anak berkebutuhan khusus. Jadi baik itu terapi kepatuhannya, kontak matanya, atensinya, dan gerakan kontrol geraknya, koordinasi antara verbal dan gerakan, ini sudah include semua di dalam metode Master Kauni. Jadi mulai bahkan dari anak itu motorik meniru motorik kasar, motorik halus, kemudian atensinya, kontak matanya, pemahamannya, bahkan sampai anak artikulasinya dalam menyebut dalam verbalnya. Jadi kan kalau metode Kauni ini kan per lafaz ya, per kata. Oke, boleh deh di next ini metode sensori. Nah, dari 7 modalitas sensori ini yang saya lihat memang sebetulnya sih 7-7-nya dapat banget 7-7-nya. Cuma yang paling banyak memang di proprioseptik sendinya, visualnya, auditorinya, kemudian taktilnya, dan bahkan membantu terapi komunikasi untuk artikulasi, karena kan metode Kauni ini per lafaz. Jadi misalnya contohnya gini, cool, jadi anak itu kita posisinya bergerak begini, ini kan sebetulnya anak itu kalau di terapi behavior terapi ini kan tirukan gitu kan, misalnya tirukan kepal, buka tangan, tirukan, ini kan juga sebetulnya sama. Cool, katakanlah. Jadi dan anak per kata itu harus kita coba seoptimal mungkin, semaksimal mungkin harus artikulasinya sesuai. Tapi kalau memang nanti anak ada masalah di artikulasi, itu kan nanti akan dibantu di terapi bicara, lebih penguatan ke oral motornya. Tapi memang kita coba dulu minimal mendekati artikulasi yang sempurna seperti itu. Dan ini juga melatih fokus anak, kontak mata anak, dan kepatuhan. Kenapa dibilang kepatuhan? Karena anak itu benar-benar melihat, apalagi kalau individual ya, karena di sini kan lebih banyak individual ya. Jadi satu siswa, satu guru. Jadi anak itu benar-benar melihat, mungkin memang prosesnya awalnya sulit, enggak semudah seperti anak lain lah gitu. Jadi jangan mengira pada saat kita menerapkan metode master ini bisa langsung, enggak juga gitu. Pasti ada ya anak nggak nyamannya juga ada, kita bentuk juga gitu. Memang pelan-pelan, tapi lama-lama alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti. Pada saat kita misalnya tirukan, ayo auzu. Nah, itu kan pasti akan kita bantu dulu. Di sini kan sistemnya kita bantu, lepas. Jadi 2 kali dibantu, baru dia nyoba dulu sendiri. Jadi mungkin akan kita bantu, kita ambil tangannya, kita giniin. Auzu, gitu kan. Aku berlindung. Dan kita bantu lagi, terus habis itu lepas, coba lagi. Gitu. Ya mungkin awalnya anak itu akan nangis, gitu. Akan nangis, nggak paham juga. Tapi lama-lama akhirnya berjalannya waktu, pertama kontak matanya juga dapat, kemudian pada saat kita bilang begini, dia ngikutin, kepatuhannya juga dapat, tuh atensinya juga dapat, dan akhirnya anak itu awalnya nggak bilang auzu, tapi hanya monyong aja dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi itu harus kita apresiasi. Anak pasti akan melihat, tirukan, lihat auzu, dia cuma gitu doang nggak apa-apa. Iya pinter gitu. Awalnya gitu, awalnya nggak langsung keluar bicaranya, nggak langsung keluar verbalnya, enggak. Jadi hanya monyong dulu, terus paling nggak cuma keluar, halo, hilang ya?
Jadi nanti paling cuma gitu, ada keluar U-nya, nanti terus sampai akhirnya anak-anak hilang ya, sampai anak-anak akhirnya mendekati sempurna. Nah, seperti itu. Jadi memang saya menerapkan metode ini ya memang seperti mirip, walaupun nggak sama ya, tapi memang mirip seperti behavior terapi, terapi kepatuhan, terapi perilaku, terapi konsep, terapi komunikasi di sini ada. Tuh. Kemudian juga di sini anak juga koordinasi. Halo. Di sini juga koordinasinya juga dapat, koordinasi antara gerakan, kemudian suara, ya. Jadi anak sama auditorinya. Jadi ini sangat membantu sekali metode ini untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Tuh. Mungkin coba next, masih ada tuh. Nah, mungkin saya akan ada sedikit tips ya, tips untuk bagaimana sih mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus ini, karena kan memang setiap anak itu kan berbeda-beda ya untuk hambatan yang dimilikinya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu karakternya unik dan berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu hambatan apa yang dialami untuk melatih keterampilan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka kan biasanya kesulitannya itu di fokus, kemudian kesulitan juga dalam koordinasi, mengorganisasi aktivitasnya, kemudian juga kesulitan dalam motoriknya, baik itu motorik halus, motorik kasar, kemudian anak juga kesulitan dalam komunikasi dan juga dalam kerja tim. Ya, dalam kerja kelompok atau kerja tim, kemudian anak juga kesulitan untuk mengembangkan ide, dan ada beberapa anak juga yang kesulitan dalam memori atau mengingat. Jadi kalau kita sudah paham hambatan-hambatan yang dimiliki oleh anak, nanti lebih gampang untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus. Tips yang pertamanya itu kita harus mengenali dulu karakter anak. Kita harus kenali karakter anak dengan baik, sehingga nanti kita bisa buat program pembelajaran individualnya. Kita harus kenali karakter anak dengan baik. Kemudian sebagai orang tua, terutama lingkungan di rumah, karena ini rumah itu kan sekolah pertama anak ya. Tuh. Jadi harus ada penerimaan dulu dari orang tua, dari lingkungan keluarga terhadap kondisi anak, itu yang paling penting. Tuh, jadi karena kan memang yang tahu apa yang terjadi di dalam rahim, proses di dalam rahim itu kan hanya Allah. Kita nggak tahu. Jadi pada saat Allah menitipkan anak dengan kondisi khusus, ya berarti memang Allah percaya sama kita, dan mungkin itu bisa menjadi tiket surga buat orang tuanya gitu. Bahkan buat kita sebagai guru-gurunya. Mungkin bisa jadi nanti kalau memang anak-anak berkebutuhan khusus itu kita didik dengan pendekatan Al-Quran, nanti itu bisa jadi amal jariah kita, dan suatu saat mungkin anak itu bisa jadi penolong kita di akhirat kelak. Bahkan guru-guru juga mungkin bisa jadi nanti ditolong oleh mereka. Tuh. Nah, kemudian tips berikutnya, tadi kan tips yang pertama itu mengenali karakter anak, kemudian tips yang kedua itu orang tua dan lingkungan di rumah itu harus mampu menerima dulu terhadap kondisi anak. Kemudian yang ketiga itu tipsnya ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik itu seperti udara yang nyaman, yang segar, kemudian ruangannya dengan pencahayaan yang cukup, ventilasinya baik gitu, dan suaranya tidak bising, karena kan anak-anak berkebutuhan khusus itu mudah teralihkan. Kemudian tips yang selanjutnya itu adalah modeling. Modeling itu contoh tauladan dari orang tua, lingkungan di rumah, kemudian dari guru-guru. Nah,
Itu tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima itu adalah diulang-ulang. Anak-anak berkebutuhan khusus tadi sudah sempat saya sedikit singgung. Anak berkebutuhan khusus itu mereka itu mendapatkan dengan dilatih. Berbeda dengan anak pada umumnya, mereka memperoleh alami dengan sendirinya. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus harus prosesnya itu diulang terus-menerus sampai terbentuk. Nah, itu bedanya uniknya anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang keenam, selanjutnya itu adalah pecah aktivitasnya ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana. Jadi pecah sedikit-sedikit. Kayak tadi misalnya kita mau ngajarin anak Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa saya suka dengan metode Master Kauni? Karena ini dipecah sedikit-sedikit. Gitu. Misalnya Bismi, kan nggak langsung, nak tiruin, Bismillah, nggak langsung begitu. Apalagi anak-anak yang kesulitan dalam verbalnya. Jadi Bismi, jadi kita melatih artikulasinya dulu. Terus nanti baru sampai pelan-pelan sampai akhirnya bisa disambung. Bismillah baru bisa. Seperti itu. Jadi dipecah sedikit demi sedikit. Mungkin awal pertama kalinya juga banyak yang bilang, waktu saya ngobrol juga sama teman, kayaknya susah deh kalau metode ini diterapkan, apalagi sampai anak itu mengerti artinya gitu. Tapi memang saya sih yakin insya Allah bisa gitu, dan memang akhirnya yang tadinya anak-anak kesulitan untuk bicara dengan metode Master Kauni itu lebih cepat untuk anak itu bicara. Tapi memang di rumah juga harus dilatih, dan kita juga melatih dengan metode auditorinya juga. Jadi anak itu mendengarkan. Kalau mendengarkan murotal, auditori murni, jadi hanya auditori murni, memang anak itu nantinya akan keluar verbalnya, akan keluar bicaranya. Mirip persis dengan murotal yang didengarkan. Ya, tapi nah itu hanya untuk mengeluarkan verbalnya saja, tapi tidak ada komunikasi dua arah. Kalau metode Master Kauni kan anak itu kita minta begini, coba ini apa? Nanti dia tahu, auzu, iya. Tapi terus kita tanya lagi artinya apa? Nanti dia tahu. Jadi anak itu akhirnya paham. Walaupun memang prosesnya panjang ya, ayah bunda. Jadi nggak bisa sehari dua hari, dan memang ini butuh kesabaran yang luar biasa. Kemudian kita lanjut. Tips berikutnya tadi tips yang keberapa ya tadi ya? Tips selanjutnya itu libatkan anak dalam setiap. Oh iya, tips yang ketujuh. Terima kasih ya Bu Resti. Yang ketujuh itu adalah libatkan anak dalam diskusi atau setiap pengambilan keputusan. Misalnya kita mau melatih anak toilet training, udah nggak pakai pampers lagi ya. Ini menyebut merek, pakai apa? Pokoknya udah nggak pakai popok lagi, nggak pakai popok lagi, nggak pakai pampers lagi. Itu kita kasih tahu. Jangan kita biasanya orang tua kayaknya dia nggak ngerti deh. Enggak, anak itu paham, ngerti banget. Tuh. Kita ngomong juga mungkin emang awalnya dipikirnya nggak ngerti, tapi sebetulnya mengerti. Dek, kita udah nggak pakai pampers lagi ya, Dek. Dan kalau bisa dilatih memang membuka pampersnya itu ya di dalam kamar mandi. Kemudian kita observasi per berapa menit ini anak ini tiba-tiba bisa bocor. Jadi kalau kita udah observasi hari pertama misalnya dia kencing pipisnya per 15 menit. Jadi per 15 menit kita masukin ke kamar mandi. Dan mungkin prosesnya harus dilewati, nanti kita akan sering kebobolan lah, akan ada pipis di mana-mana. Tapi nggak apa-apa, memang proses itu harus dilewati. Karena kalau kita selalu berada di zona nyaman, udahlah repot daripada nanti pipis kemana-mana, nanti kapan mandirinya anak kita gitu, mau sampai usia berapa. Rata-rata orang tua memang cari aman gitu, udah biarinlah repot tuh. Jadi apalagi rumahnya berantakan, belum diberesin, nanti kalau suami pulang rumah berantakan. Nah ini makanya juga semua
lingkungan keluarga itu harus ikut andil dalam perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya, ini yang nggak kalah penting, yaitu konsisten. Latih secara konsisten. Nah, seperti metode Kauni juga ini harus dilatih secara konsisten. Misalnya, harus punya waktu-waktu khusus. Misalnya, habis maghrib, sama misalnya habis subuh, atau sore hari habis mandi. Oke, habis mandi belajar ya sama Bunda. Misalnya surat apa? Surat Al-Fatihah ayat pertama dan ayat kedua. Yuk diulang terus. Seperti itu. Dan kalau di sini kan juga kita pakai potongan surat ya. Potongan surat yang sudah potongan ayat yang sudah sesuai sama lafaznya. Untuk anak-anak yang kesulitan dalam bicaranya, biasanya kita pakai potongan ayat itu. Misalnya, ayo Kak, Al-Fatihah ayat pertama, nanti dia akan cari. Oh, nanti ketemu Bismi, terus apalagi Al-Fatihah ayat pertama, seperti itu. Artinya Kak, nanti dia kan akan lihat, oh iya, dengan menyebut cari, dengan menyebut nama cari, kemudian Allah mana Allah cari. Jadi itu anak-anak sudah terlatih seperti itu. Kalau untuk mereka yang mungkin awalnya verbalnya belum keluar. Kemudian selanjutnya itu ya tadi yang sudah saya jelaskan, gunakan beragam media pendukung sesuai karakteristik anak. Jadi bisa mengurutkan potongan ayat, dari potongan ayat sampai jadi disusun dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai nanti anak Al-Fatihah tahu 7 ayat. Bahkan kalau kita acak juga bisa, misalnya, ayo Kak, surat Al-Fatihah ayat keempat, nanti dia akan cari, oh Maliki, dia cari Maliki. Seperti itu. Terus artinya Kak, atau misalnya kita yang nyusun, gitu, kita yang nyusun. Ini Al-Fatihah ayat keberapa? Nanti dia keberapa? Nanti dia pakai tangan. Misalnya Maliki Yaumiddin, oh yang keempat. Dia udah mampu seperti itu. Jadi memang harus digunakan beragam media pendukung, dan memang di sini kita juga anak-anak juga menghafal biasa juga kita terapkan, menghafal seperti biasa sampai dengan menghafal anak tahu artinya. Kemudian ya yang terakhir mungkin yang sebelum terakhir itu aplikatif yang memang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat sudah hafal Al-Fatihah, terapkan dalam sholatnya. Nah, gerakan sholat untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini sangat penting sekali, karena sebetulnya gerakan sholat itu adalah dasar brain gym, dasar senam otak. Contoh misalnya, banyak anak-anak yang gerakan ruku itu susah banget, dia nggak bisa untuk ngelurusin punggung, tulang belakangnya itu sampai lurus, karena itu pusat konsentrasi dan itu harus dilatih. Bahkan kalau paling kesulitan itu memang di gerakan ruku untuk meluruskan tulang belakangnya, dan posisi kaki lututnya itu nggak nekuk, itu susah banget gitu. Tapi nggak ada yang sulit kok kalau kita berusaha terus-menerus. Insya Allah bisa. Dan kemudian untuk ini sujud banyak anak-anak yang sujudnya juga masih belum sempurna. Jadi memang kalau bisa sih ini jadi suaranya kayak, jadi pecah aktivitas ke dalam bentuk yang sederhana. Jadi kita harus punya, misalnya kita mau mengajarkan anak urutan wudhu. Jadi mulai dari bagaimana anak bisa sela-sela jari. Nah, ini juga harus diajarkan, minimal mendekati sempurna. Kita sudah mencoba untuk sempurna gitu, karena memang ini salah satu keterampilan dasar, menjaga kebersihan dan kesehatan anak. Kemudian juga yang tadi gerakan sholat itu, gerakan sholat kalau memang kita mulai dari bagaimana takbiratul ihram, anak mengangkat tangan misalnya sejajar bahu atau sejajar telinga, itu
harus diajarkan. Awalnya memang harus dibantu, jadi kuncinya bantu, lepas. Jadi nggak, anak berkebutuhan khusus nggak boleh dites tiba-tiba, ayo Kak coba, enggak seperti itu. Jadi harus kita bantu. Yuk, kita bantu, tangannya kita deketin. Tuh misalnya bagaimana pada saat berwudu tuh dari rambut sampai ke telinga kan gerakannya memutar tuh. Nah, itu juga harus dibantu. Nah, itu juga dasar gerakan branching. Nah, ini sangat bagus sekali. Mungkin kalau orang tua di rumah fokus juga ke ya memang ini sebetulnya gerakan sholat, gerakan berwudu, dan tadi gerakan metode kauni, ini sebetulnya juga gerakan-gerakan untuk terapi, berbasis terapi, dari mulai motorik kasar sampai motorik halusnya. Ini kalau kita pecah aktivitasnya ke dalam bentuk yang paling sederhana, pokoknya pelan-pelan, tapi memang kita harus punya target sampai nanti mendekati sempurna. Itu insya Allah anak-anak berkebutuhan khusus itu mampu berwudu dengan cara yang benar, kemudian mampu sholat dengan cara yang benar. Tapi memang kita juga harus kenali karakter setiap anak. Dan yang terakhir, berikan pujian atau apresiasi ya pada saat anak melakukannya, dengan apa, pada saat anak mampu melakukannya. Kayak tadi misalnya dia cuma monyongin mulut, itu sebetulnya hal yang sangat luar biasa buat anak, karena kan buat kita cuma monyongin mulut aja gitu, itu mungkin mudah, tapi kalau buat anak-anak yang kekuatan otot-otot oral motor itu, kekuatan otot-otot bicaranya itu masih lemah, itu sesuatu yang sulit dan luar biasa. Kalau pada saat anak bisa monyongin gitu kan, misalnya auju gitu kan, dia cuma udah, iya pinter, kasih apresiasi. Apresiasinya itu kan bukan hanya berupa materi, tapi pujian atau ya apalah yang mungkin ayah bunda lebih paham untuk bisa memberikan pujian atau apresiasi buat anak. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin bisa kita perdalam dengan tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Kak Yeni. Oke, Masya Allah. Ya, tadi materinya sudah berdaging sekali nih, Bu Intan. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Coba saya bacakan dari pertanyaan pertama. Ini ada dari Bunda Rosti dari Tangerang Selatan. Katanya, bagaimana nih Bunda melatih motor skill dan praksis untuk ADS 10 tahun yang masih suka iseng nih, mencubit, melempar, menjambak adiknya. Nah, kadang tuh nggak ada pemicunya, tapi suka tiba-tiba ngelempar aja nih, Bu Intan. Gitu, padahal di sekolahnya tidak begitu. Jadi gimana ya nih, Bu Intan, boleh dijawab dulu? Ya, baik. Kayak ini tadi dari Ibu siapa? Ibu Rosti Tangerang. Ibu Rosti. Randonnya aja. Atau pas sebelum ini acara. Ada suara bocor ya? Oh, udah nggak ada kok Ibu. Alhamdulillah aman. Oh, nggak ada. Baik. Ya, untuk anak Down syndrome ya, anak DS ya Bu, anak SD atau anak DS tadi, Down syndrome ya. ADS. Untuk anak Down syndrome dengan usia 10 tahun yang masih suka lempar-lempar barang tiba-tiba, memang kan itu mungkin pada saat anak melempar itu memang anak itu butuh. Jadi memang kebutuhan sensorinya itu masih belum terbentuk dengan baik. Jadi itu di luar kontrolnya. Memang tanpa disadari tiba-tiba dia jadi memang ininya tuh harus penuhi. Makanya ini sensori integrasi nih, lebih di sensori integrasinya harus distimulasi lagi, terutama sensori integrasi yang aktivitas-aktivitas melibatkan tangan, seperti lempar bola atau dribble bola, atau mungkin merangkak dengan tangan. Tuh, dan di motorik halusnya juga mungkin anak lepas pasang jepitan, tapi yang sudah mungkin jangan yang kekuatan ininya agak sedikit, levelnya agak sedikit berat. Tuh. Atau anak bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari.
Misalnya ajak anak mengangkat barang belanjaan, ajak anak merapikan rak-rak. Jadi jangan sampai anak itu punya waktu kosong yang sangat lama, yang sangat durasinya itu sangat lama. Jadi saat di rumah ya berikan banyak aktivitas yang menstimulasi motoriknya, ya, mulai dari motorik kasar sampai dengan motorik halus, bahkan motorik oralnya. Misalnya ya tadi merapikan rak buku, kemudian nyapu, kemudian pokoknya lebih ke penguatan atau pemenuhan stimulasi di otot-otot tangannya. Dan sensori integrasi ini sangat baik sekali, Bunda, karena memang ini kan pondasinya. Kalau sensorinya sudah terstimulasi, insya Allah ini juga bisa menjadi kontrol atau kendali emosi anak. Seperti itu mungkin kayak ini. Oke, baik. Jadi memang harus dipenuhi dulu ya kebutuhannya ya. Jadi orang tuanya juga harus bisa memberi stimulasi yang cukup ya untuk anak-anak ya. Masya Allah. Baik, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Bunda Isna, ini dari Gorontalo nih, Masya Allah jauh sekali. Katanya mungkin bisa sharing nih Bu Intan ya, pengalaman saat mengajar anak berkebutuhan khusus yang tunarungu yang belum bisa verbal dan ada masalah fokus menggunakan metode master ini, Bunda. Boleh bisa di-sharing. Oke, baik, untuk Bunda yang ada di Gorontalo, kebetulan alhamdulillah di sini kita punya 3 anak tunarungu ya, yang desibelnya itu lumayan berat. Bahkan ada 1 anak yang hanya telinga sebelah kiri yang berfungsi kalau nggak salah ya. Jadi telinga sebelah kanannya itu sudah tidak berfungsi. Ini anaknya tunaganda. Jadi selain tunarungu juga ada tunadaksanya. Nah ini juga di awal masuk juga ya mungkin dari pihak orang tua tuh agak sedikit kurang percaya, bener nggak sih, akan bisa nggak sih gitu. Tapi kan memang anak-anak tunarungu itu kan mereka memang memakai alat bantu dengar ya, ABD kan. Walaupun memang ada beberapa yang ABD-nya itu kurang efektif ya penyetelannya. Tapi alhamdulillah mereka lebih lihat visual. Jadi gerakan mulut kita, gerakan tangan, sama ekspresi wajah kita pada saat kita menerapkan metode Master Kauni ini. Insya Allah bisa. Kemudian juga yang tadi selain anak itu visualnya juga melihat, kemudian kan ABD mereka juga pakai ABD ya, pakai ABD, kemudian dengan gerakan. Nah, anak juga nanti bisa kita ajarkan di awal-awal itu mengurutkan potongan ayat. Tapi di sini sih alhamdulillah untuk anak-anak tunarungunya ya sudah mulai bisa mengikuti metode Master Kauni ini, dan bahkan yang tadinya tidak keluar sama sekali verbalnya, bicaranya, alhamdulillah sudah keluar verbalnya, walaupun memang PR kita lebih di artikulasinya belum terbentuk secara sempurna. Insya Allah bisa, tapi memang harus dipecah aktivitasnya, dipecah surat-surat ayat-ayatnya, dipotong lagi pelan-pelan. Jadi ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Tuh. Metodenya individual ya. Individual. Jadi anak melihat kita awalnya paling tirukan gitu kan. Tirukan, auzu, tirukan, auzu. Kalau memang anaknya ada hambatan dalam meniru, misalnya fokusnya jelek, atensinya juga jelek, ya kita bantu, ambil tangannya, tirukan deh, auzu lagi, tirukan, auzu lagi, gitu. Jadi 2 kali, habis itu anak suruh mandiri, ikutin coba sendiri. Kalau nggak bisa terus dibantu, seperti itu. Jadi kalau ini dilakukan berulang-ulang dan terus menerus, insya Allah anak bisa paham. Dan kalau memang anak sudah bisa
sudah bisa kita ajarkan membaca tulisan, kita ajarin. Tuh. Mungkin mulai dari Iqra ya, dari huruf hijaiyah mengurutkan huruf hijaiyah sampai nanti ke Iqra 1, Iqra 2 kita ajarin. Tuh, insya Allah bisa. Ada lagi kayak ini mungkin itu. Masih banyak nih Bu. Baik, tadi intinya itu banyak pengulangan dan memang lebih ditekankan ke visual ya, Bu ya? Ya. Oke, baik. Ini langsung pertanyaan tadi Mas, ini dari Bunda Rosti lagi nih ya. Kalau untuk metode Kauni sendiri itu bisa efektif kira-kira seminggu berapa kali ya Bu Intan untuk diajarkan, dan apakah nanti ibunya itu bisa ikut pelatihan gitu apabila ada guru yang melatih anaknya gitu. Jadi mungkin ini untuk keberlanjutan, kalau misalkan di rumah bisa latihan sama ibunya, kalau misalkan di tempat belajar kita di sekolah bisa sama guru. Ya, kalau untuk metode Kauni ini memang harus dilatih, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi istilahnya gini, kalau anak pada umumnya itu 1000 kali belajar, maka anak-anak berkebutuhan khusus itu harus diulang bisa jadi 100.000 kali pengulangan, seperti itu. Jadi ya semakin banyak diulang, anak-anak itu akan semakin terpola, akan semakin terbentuk. Yang penting mindset kita sebagai orang tua itu harus positif, harus yakin dulu pasti anak kita bisa gitu. Karena pada saat saya waktu mau menerapkan metode Kauni ini, bahkan saya bikin kayak sekolah khusus gitulah, pendidikan khusus anak-anak berkebutuhan khusus, itu juga saya meyakinkan diri saya sendiri ini pasti bisa gitu. Dan kalau kitanya sebagai orang tua nggak yakin, ya memang agak sulit gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus berbaik sangka ke Allah dan berbaik sangka juga ke anak, karena kan Allah itu gimana prasangka kita. Jadi insya Allah bisa gitu. Dan ini kalau saya sih ngelihatnya ini efektif banget, apalagi untuk anak-anak yang terlambat bicara. Tapi memang dibantu juga tetap anak-anak terlambat bicara itu kalau bisa tidak ada elektronik visual. Jadi elektroniknya itu hanya auditori, karena untuk untuk bisa anak itu nanti mengeluarkan verbalnya. Jadi dibantu dengan murotal, tapi auditori saja murotalnya, nggak perlu ada gambarnya, nggak perlu ada gerakan cahayanya segala macam, ada kartun-kartun itu nggak perlu, karena nanti anak akan teralihkannya ke situ, ngelihat ininya. Anak itu akhirnya ngelihat cahayanya, ngelihat warnanya, ngelihat bentuk-bentuknya, ngelihat gerakan-gerakan, misalnya mobil bergerak atau ada kartun-kartun apalah di murotalnya, itu nggak perlu. Jadi untuk anak-anak keterlambatan bicara, saya sarankan hanya auditori murni saja, kecuali kalau ada visualnya, ayah bundanya yang ngajarin, kayak tadi gerakannya. Jadi tirukan langsung ke ayah bundanya, gitu. Nggak perlu pakai videonya tuh nggak perlu. Jadi auditori murni itu efektif banget untuk merangsang anak nanti ngikutin keluar verbal bicaranya. Nanti kita sempurnakan dengan langsung ngikutin ayah bundanya melafazkan secara tartil, mungkin seperti itu. Baik, berarti titik poinnya adalah di mindset orang tuanya terlebih dahulu ya Bu Intan ya, harus positif gitu ya, bahwa anaknya juga bisa kok gitu, dan memang harus lebih banyak bersabar karena akan lebih banyak lagi pengulangan gitu. Iya, betul. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Isna ini nih ya. Mungkin Bunda Isna ini bisa bertanya langsung nih. Kayaknya nih. Assalamualaikum Bunda Isna ini. Karena mungkin ini baru pengantar aja nih. Pertanyaan nih tadi katanya gimana ya caranya ngajarin dia ruku gitu. Mungkin mau bertanya langsung Bunda Isna ini. Assalamualaikum. Sepertinya belum ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya Bu Intan ke pertanyaan yang selanjutnya. Iya, boleh.
Oke, ini dari Bunda Rosti lagi nih katanya. Alhamdulillah, anak saya gerakan sholat dan berwudu sudah mau ikutin. Tapi kadang dia kedistraksi ya sama adiknya. Alhamdulillah dia tetap bisa jadahnya, tapi jadinya ngobrol sama adiknya yang satu lagi nih yang 3 tahun. Terus gimana ya Bu ya caranya memberikan pengertian ke kakak atau ke adiknya? Gitu. Oke. Kok nggak ada suaranya? Halo, sudah Kak? Sudah ada Bu suaranya. Oke, baik. Untuk memberikan pemahaman kepada kakak sama adiknya, ya memang untuk anak-anak tadi usianya 10 tahun ya, Bu Rosdi ya kalau nggak salah anaknya ya. Jadi kalau untuk memberikan pemahaman memang harus selalu diberikan pemahaman setiap hari, harus diingatkan, bahkan mungkin dengan cerita, dengan gambar-gambar, harus kita ingatkan. Oke, baik 10 tahun laki-laki. Jadi seperti itu Bun. Jadi kita harus duduk bareng bersama, mungkin bisa dengan cerita, bisa dengan gambar. Jadi kalau untuk sholat ini nggak boleh bicara, nggak boleh ngobrol pada saat sholat. Ada juga. Jadi pergunakan kartu-kartu gambar bagaimana sholat itu harus khusyuk, harus diam, harus tenang. Terus kenalkan, insya Allah kan mereka sudah kenal sama, kan sudah dikenalkan sama Allah kan. Jadi kenapa nggak boleh bicara? Harus dikasih tahu kenapanya. Kenapa nggak boleh bicara? Alasannya tuh harus dikasih tahu. Gitu. Jadi nanti mereka tahu, oh berarti kalau emang sholat nggak boleh ngomong. Kalau ngomong nanti misalnya Allah nggak suka, Allah marah. Tuh kalau adik sholatnya pintar, sholatnya tenang, nanti adik sama kakak akan disayang sama Allah. Tapi itu memang nggak bisa sekali. Itu harus berulang terus dan ditanamkan ke anak. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mungkin kesannya nggak ngerti, tapi insya Allah lama-lama paham Bun, lama-lama ngerti. Jadi nanti selesai sholat, kalau misalnya kakak sama adiknya saat sholat akhirnya ngobrol, selesai sholat diingatkan kembali. Dia sama kakak tadi habis ngobrol, lagi sholat ngobrol ya. Tadi kan sudah Bunda bilang kalau sholat kata Allah harus apa, biar nanti adik sama kakak begini seperti itu. Jadi harus kasih pemahaman terus menerus. Anak-anak berkebutuhan khusus, insya Allah paham banget, ngerti banget. Gitu Bun. Ya, begitu kayak ini. Oke, baik. Berarti dengan memberikan pemahaman itu dengan cara bukan hanya dilarang, tapi juga harus diberitahu alasannya, Bu. Iya. Oke, Masya Allah. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih, Bu Intan, sambil menunggu barangkali nanti mau ada yang bertanya langsung. Ini saya bacakan lagi ya pertanyaannya dari Bunda Neni. Nah, apakah metode master ini bisa untuk anak disleksia? Ya, terima kasih Kak Yeni. Bisa Bun, bisa. Untuk anak disleksia itu sangat bisa sekali untuk menerapkan metode Master Kauni ini. Bahkan di sini juga anak disleksia kita terapkan ini, insya Allah ini sangat membantu sekali untuk kemampuan berbicaranya, kemampuan membacanya. Kan disleksia itu kadang memang mereka kesulitan untuk membaca kan, untuk berbicara, kata-katanya bahkan kadang masih suka kebalik-balik gitu kan. Apalagi kalau selain disleksia ada dispraksianya, bahkan ada sampai dispraksia verbalnya. Ini metode Master Kauni ini membantu banget untuk anak-anak disleksia. Tuh. Insya Allah bisa, pelan tapi pasti, bertahap, tapi juga kita sebagai orang tua harus punya target. Insya Allah bisa. Oke, Masya Allah. Iya, siap. Berarti memang bisa ya untuk anak-anak yang disleksia juga nih, Masya Allah metode ini. Tapi memang butuh waktu, tapi juga harus
sebagai orang tua harus punya target nih. Karena lebih tadi Bunda kalau sekarang dari laki-lakinya ini ada Bapak Budi Dartono nih dari Padang Panjang, Masya Allah jauh juga. Ini katanya bagaimana melatih anak yang diam kemudian tiba-tiba marah dan langsung mencubit. Misal saat sedang mengajar tahfiz, pertama dia baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia mencubit dan emosional sedikit gitu. Ya, sambil mencubit gurunya. Nah, kira-kira. Pertanyaannya kepotong. Tadi saya nggak sempat dengar utuh. Oh iya, jadi ada anak yang dia awalnya diam gitu ya, lagi belajar posisinya, kemudian dia tiba-tiba mencubit gurunya gitu ya, tanpa ada sebab gitu ya, langsung tiba-tiba impulsif begitu mencubit gurunya, dan kemudian bagaimana mungkin kita sebagai guru untuk menghadapi ya anak tersebut gitu ya kira-kira. Oke, untuk anak-anak berkebutuhan khusus memang kadang-kadang karakternya itu tidak bisa kita tebak ya, karena memang kematangan motorik mereka itu masih harus terus distimulasi. Bisa tiba-tiba mereka mencubit, bisa tiba-tiba lagi diam, padahal teman-temannya nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba langsung dipukul karena memang kebutuhan sensorinya, motoriknya itu mereka masih kurang gitu, dan kontrol dirinya, regulasi dirinya juga masih belum terbentuk dengan baik. Itu yang pertama ya. Kemudian juga saya nggak tahu kondisi anak tersebut ya, karena beberapa anak itu harus dibantu. Ada beberapa makanan yang bisa mencetuskan anak itu menjadi impulsivitas, menjadi hiperaktif, menjadi gelisah. Jadi itu makanan-makanan yang harus dikontrol, minimal dikurangi gitu. Bukannya tidak boleh sama sekali, tapi harus diet ya. Misalnya kayak gula pasir, kemudian makanan-makanan yang mengandung gluten, coklat itu makanan-makanan yang membuat anak itu gelisah, membuat anak itu hiperaktif ya. Karena makanan-makanan yang mengandung gluten, terutama untuk anak-anak yang terdiagnosa autis itu mereka kan punya gangguan di usus ya, jadi ada kebocoran usus gitu, sehingga makanan-makanan itu tidak terserap dengan baik. Jadi seperti akhirnya tidak terserap dengan baik, jadi seperti morfin. Jadi nanti seperti kita orang dewasa itu pakai morfin. Jadi mereka akhirnya ya tidak bisa mengontrol diri mereka dengan baik, karena memang itulah ciri-ciri untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi ada beberapa anak yang memang bahkan sangat dianjurkan untuk diet makanan, gitu. Karena memang kalau saya sih lebih menganjurkan kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya kurangilah gula pasirnya. Gula pasir juga kan itu membuat gelisah. Kemudian makanan-makanan yang meningkatkan hiperaktif itu juga harus dikurangi, seperti coklat, kemudian gluten, itu juga harus kita kurangi. Karena banyak IBK yang sudah dewasa, yang sudah ngeh gitu kan, IBK yang anak IBK autis, dia sudah dewasa. Itu mereka akan tahu pada saat misalnya mereka konsumsi satu makanan yang bikin mereka tiba-tiba akhirnya jadi gelisah, atau mukul jedot-jedotin kepala gitu kan. Itu mereka akan dengar, oh iya tadi aku tuh makan ini, jadi mereka akan tahu, oh kalau aku makan ini tuh akhirnya mereka tuh akan ya seperti itu. Jadi dia akan keluarnya akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang harusnya tiba-tiba langsung jedot-jedotin kepala lah, atau tiba-tiba langsung ngoceh-ngoceh nggak jelas lah, atau jadi nggak teratur lah, kondisi tubuhnya itu tidak bisa dikontrol dengan baik. Seperti itu. Jadi ada banyak faktor Pak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Makanya kita harus tahu diagnosanya apa, anak ini apakah autis, apakah ADHD, apakah itu. Jadi memang ini harus kita harus tahu banget gitu karakternya, sehingga nanti kita pada saat mengajarkan atau berhadapan dengan anak tersebut, kita nggak langsung marah gitu. Karena memang ada juga kasus kayak mungkin anak disleksia ya.
atau anak dispraksia yang kalau di sekolah itu nulis nggak pernah selesai, gurunya marah, bilangnya males, orang tuanya dipanggil, Pak, Bu, nih anak Bapak, Ibu tuh susah banget kalau nulis, nggak pernah selesai gitu kan. Itu ada banyak faktor, bisa jadi scanning tracking anak itu visualnya itu jelek saat melihat menyalin tulisan dari buku paket ke buku tulis atau dari papan tulis. Jadi kalau udah teralihkan aja, ke distract aja, misalnya temannya ngajak ngobrol, dia kan bingung nyari tadi sampai mana ya, mau ngulang sampai dari awal lagi tuh susah. Dia scanning trackingnya tuh jelek, untuk mana ya, buruk scanning tracking. Akhirnya ya udah, akhirnya nggak mau nulis, nggak dilanjutkan tulisannya, mau dimarahin sama gurunya sampai gurunya berbusa, ya sulit. Karena anaknya juga bingung, nggak bisa, nggak mau gitu. Itu mungkin salah satunya. Atau menulis nggak pernah selesai. Mungkin dia nyalin tulisan di buku paket, suruh nulis banyak gitu. Itu nggak bisa dipaksain, mungkin sudah capek, sudah lelah, otot-otot halusnya, otot menulisnya udah nggak dukung, mau dimarahin sampai kamu malas banget sih nulis nggak pernah selesai, ya nggak bisa. Bisa jadi cara pegang pensilnya salah, postur pada saat anak menulis juga salah. Jadi misalnya nulis huruf hijaiyah, makanya jangan terlalu banyak nih kamu tulis. Dia melihat huruf hijaiyah, mungkin cara pola penulisannya juga. Misalnya menulis huruf ba, yang harusnya dari kanan ke kiri, dia dari kiri ke kanan. Atau misalnya nulis alif harusnya dari atas ke bawah, dia dari bawah ke atas. Menulis angka 1 dari atas ke bawah sama dari bawah ke atas, itu otot-otot yang bekerjanya berbeda. Jadi kalau dari bawah ke atas itu menulisnya akan lebih cepat capek dibandingkan nulis angka 1 dari atas ke bawah. Dan itu guru biasanya kurang paham itu, sehingga langsung aja memvonis anak ini malas, anak ini bandel, anak ini nggak nurut, nggak pernah selesai. Kasihan orang tuanya, seperti itu. Jadi memang pada saat nanti misalnya lagi ngajarin, contohnya anaknya nyubit Pak, atau gurunya juga ikut dicubit, nggak perlu dibalas juga gitu. Ya kasih pemahaman. Memang ada beberapa yang cubit balas cubit, mungkin anak itu untuk ngerasain sakit, tapi jangan salah. Ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang itu jadi sensasi buat dia. Justru dia nyari balasannya. Misalnya murid Bapak pada saat lagi ngajarin Toto cubit kan, nyubit temennya. Terus Bapak bilang misalnya, udah cubit balik aja. Justru dia nyari itu. Jadi jangan juga bereaksi berlebihan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kita harus tahu fungsi behaviornya dia. Fungsi behaviornya dia seperti itu tuh, jadi kita harus tahu perilaku dia seperti itu untuk apa. Yang pertama, apakah untuk mencari perhatian? Kita harus tahu, harus samatin, oh anak ini apakah untuk mencari perhatian, mencari sensasi gitu biar diperhatiin. Kemudian yang kedua, apakah untuk meninggalkan tugas. Jadi dengan kayak gitu kan bisa jadi, udah kamu sana ke belakang, udah nggak usah. Atau misalnya emang dia maunya dipisahkan. Jadi anak berkebutuhan khusus itu, jadi dia kayak belajar dari pengalaman. Pada saat dia nyubit, itu dia seneng dicubit balik gitu. Itu bisa jadi dia cari perhatian, atau memang dia pengen diperhatiin, pengen dia duluan, atau itu kita sebagai guru harus paham itu. Atau bisa jadi fungsi behaviornya dia, perilaku dia yang itu karena memang dia bosan, dia udah nggak mau gitu. Atau juga memang kontrolnya itu istilahnya masih belum terpenuhi dengan baik stimulasinya. Jadi tiba-tiba langsung main cubit aja seperti itu. Dan kalau itu memang nanti tinggal bersinergi sama orang tua. Jadi dan jangan, jadi pada saat KBM itu sebaiknya kalau memang anak itu sering nyubit, Bapak harus kasih aktivitas kegiatan yang berhubungan sama tangan. Misalnya dia suruh ngapain, misalnya suruh Bapak misalnya punya contohnya kalau misalnya Fazil, cuma mungkin kalau untuk anak-anak ya Fazil huruf hijaiyah yang berapa keping gitu loh Pak, yang dia harus lepas dulu kemudian urutkan ya gitu. Jadi dia ada aktivitas, tidak mengganggu temannya, mungkin seperti itu ya, begitu kayak ini. Oke, baik. Alhamdulillah. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya, Bunda Intan, karena memang waktunya juga udah mau 5:30 ya, udah mau habis. Iya, baik. Iya, Masya Allah. Tadi jawaban-jawaban dari Bu Intan benar-benar
berdaging sekali ya dari mulai sesi pematerian juga, dan semoga ayah bunda di sini tuh tidak puas ya, supaya setelah kajian ini tuh ayah bunda masih semangat untuk belajar lagi ya, nggak hanya di sini saja. Baik, mungkin langsung saja nih Bu Intan, sebelum ditutup Bu Intan boleh memberikan closing statement-nya terlebih dahulu nih ya untuk ayah bunda di sini semuanya. Oke, baik. Baik ayah bunda, mungkin dari saya juga sangat senang memberikan sedikit berbagi ilmu untuk ayah bunda. Nah, ayah bunda, setiap anak yang terlahir ke dunia ini adalah anugerah. Anak itu amanah yang telah dititipkan Allah kepada setiap orang tua. Bagaimanapun kondisi anak kita, cintai mereka, karena memang mereka itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, serta mendapatkan cinta dari kita. Anak hebat itu orang tua terlibat. Anak hebat itu tumbuh dari orang tua hebat. Mungkin itu aja Kak Yeni. Baik, Masya Allah, kutipan yang sangat mengena ya, terutama di kalimat terakhirnya, karena anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang hebat. Masya Allah. Oke, ini Bu Intan sebagai bentuk apresiasi dari kami, ada penyerahan sertifikat ya, ini yang akan diberikan oleh Pak Fauzan kepada Bu Intan ya, diwakilkan oleh Pak Fauzan selaku penyelenggara. Ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Fauzan. Ya, terima kasih Kak Yeni. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami untuk Bu Intan yang sudah menyampaikan begitu panjang lebar, dan insya Allah menjadi tambahan buat kita semua, buat keluarga. Dan mudah-mudahan ini mendapat ridha Allah supaya kita lakukan hari ini. Mohon diterima ini sebagai suatu penghormatan dari kami insya Allah, dan mohon kesediaannya mungkin juga di lain waktu jika ada kegiatan-kegiatan atau seminar seperti ini, kami akan kembali mengajak Ibu Intan untuk hadir sebagai pemateri. Ya, gitu aja Kak Intan, Kak. Ya baik, terima kasih Pak Fauzan, terima kasih banyak. Juga saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu bersama tim Askar Kauni. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Jadi, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, maka marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya pribadi mewakili penyelenggara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ya, yang mungkin hal-hal juga yang kurang berkenan di hati ayah bunda semua. Semoga silaturahmi kita bisa terus berjalan, dan nantikan insya Allah nanti akan ada kelas parenting selanjutnya ya yang spesial. Jadi ayah bunda dimohon untuk tidak keluar dari grup, karena insya Allah informasi itu juga akan disebar ke grup. Dan nanti juga saya akan mengirimkan link ya sebagai bentuk survei ini ya untuk ayah bunda semuanya, dan mohon diisi, nanti linknya saya sebar ke grup. Baik, sudah setengah 6 juga. Saya Nila Fiani, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.